Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi dengan NIM 2411157. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS dengan uji one way ANOVA. SPSS itu ialah kepanjangan dari Statistical Package for Service Solution. SPSS itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan digunakan untuk berbagai jenis analisis statistik. SPSS ini dibuat oleh IBM. Singkatan dari IBM itu ialah International Business Machines. Yang IBM ini adalah sebuah perusahaan informasi yang berasal dari Amerika Serikat. Terus, uji one way ANOVA adalah sebuah analisis varian yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 kelompok yang berbeda atau lebih ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah kasus, yaitu sebuah peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata nilai ujian antara 3 kelompok siswa yang berbeda. Kelompok 1 adalah siswa yang menggunakan metode pembelajaran A, kelompok 2 adalah siswa yang menggunakan metode pembelajaran B, dan kelompok 3 adalah siswa yang menggunakan metode pembelajaran C. Ini ya datanya. Sebelum itu saya sudah menyiapkan Microsoft Excel, SPSS dengan uji format praktikum. Ini adalah sebuah kasusnya tadi. Baiklah, di sini kita akan ke Microsoft Excel. Sebenarnya ini kosong ya. Tapi entah kenapa tadi ada sedikit kesalahan, jadi udah dibuat seperti ini. Sudah saya siapkan. Baiklah, kita kan sudah diblok nih itu datanya. Pindahkan ke Microsoft Excel. Di sini kita bisa Ctrl V. Nah, bisa kita lihat seperti ini jadinya. Sudah, kita klik, kita akan membuat ini menjadi horizontal. Kita Ctrl C, maka dia kalau di Ctrl C, kan tadi sebelumnya tadi kan sudah diklik Ctrl C ya, kayak ada titik-titik yang berjalan ini ya. Kita bisa klik di bawah sini, kita akan buat dia menjadi horizontal ya. Kita klik di bawah paste itu kan ada itu ya, tanda panah kecil ya, kita klik yang ini maka menjadi seperti ini. Oke. Oleh karena itu kita akan memblok dan nilai dari ini, Ctrl X. Kita bisa menghilangkan di bawah metode B ya. Kita pindahkan ini ke 91 Ctrl P. Oke. Setelah itu kita ngeblok ini, Ctrl X. Salah? Bukan salah, sepertinya jangan sampai kena metode C ya. Ctrl X. Oke. Bisa pindahkan ke sini. Ctrl V. Nah, oke. Jadi dia seperti ini ya. Seperti ini tampilannya dari atas ke bawah, bisa kita lihat. Oke. Karena kita akan mengubah metode A itu menjadi 1, maka klik 1 di sini, enter. Klik satunya lagi, cari di paling pojok. Metode A-nya ini kan dari 85 sampai 91 nih. Jadi kita tarik ke bawah. Nanti dia ada muncul satu kecil ya. Sampai 91 kan tadi, 91. Maka dia akan menjadi seperti ini. Metode B-nya kita ganti menjadi 2 ya. 2, enter. Oke. Kita akan ikut tadi. Kita tarik sampai 85 ya. 85 kan metode B. Tuh. Berarti dari 90. Dari sini klik 3, enter. Oke. Klik 3 lagi, kita ambil di paling pojok. Kita sampai 91. Oke. Benar kan? Sampai 91. Oke. Di sini kita akan blok ini ya. Salah ya.
Tunggu, ada kesalahan teknis sedikit. Kita jangan sampai metode B-nya itu kena ya. Kita harus menggunakan kesabaran yang banyak dan luar biasa. Oke, di sini kita blok sampai bawah ya. Sampai bawah. Oke. Ctrl C. Nah, maka dia akan jadi seperti ini ya. Kita buka SPSS. Oke, kita ke variable view. Situ tadi kita kategorinya nilai siswa, nilai kelompok siswa ya. Nilai kelompok siswa. Sini tidak boleh ada spasi ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jikalau kita klik enter, di sini adalah jenis metode ya, metode. Enter. Jadi seperti ini tipenya numerik, desimal, with values. Kita akan mengubah values-nya. Values 1 kan tadi kan metode A tuh. Metode A. Kita klik add, terus 2 kita metode B. Metode B kita add, terus 3 metode C. Add, oke. Kita bisa klik oke. Nah, jadi dia bisa tampilnya kayak gini ya. Terus nilai kelompok itu kita isi scale, kemudian ini kita isi ordinal. Kita bisa kembali ke data view. Nah, dia sudah ada ini ya, nilai kelompok siswa dan jenis metode. Kan tadi sudah saya blok, jadi kita Ctrl V. Nah, jadilah dia seperti ini. Saya tidak tahu kenapa punya saya angka ya, punya teman-teman huruf semua, tapi karena punya saya angka. Terus kita klik analyze, kita klik compromise, kita kan nyari uji one way ANOVA ya. Sabar, harap bersabar. One way ANOVA. Oke, nilai kelompok siswanya kita isi di dependent list, sedangkan jenis metodenya kita isi di faktor. Kita klik post host, kita klik 2K, continue, kita klik option, kita klik descriptive, dan klik homogeneity of variable test. Continue ya. Oke, kita klik oke. Maka muncullah seperti ini ya. Seperti ini tuh deskriptif muncul, test of homogeneity of variance, tabel ANOVA, dan multiply comparison dengan homogeneous subset. Baiklah. Di sini kita akan kembali ke format praktikum. Format praktikum. Ini yang slide-nya. Kita akan membahas yang pertama. Uji pertama, kehomogenan atau syarat yang harus terpenuhi. Karena Levene statistiknya lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima. Oke, kita bisa lihat Levene statistiknya di test of homogeneity of variance. Ini ya, 2,369. Sama ya, lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Baik, kita lihat syaratnya. Jika probabilitas atau nilai Levene testnya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. Jadi, jika dia diterima maka syarat terpenuhi sehingga kita bisa melanjutkan ke analisis varian selanjutnya. Yang kedua yaitu uji kedua, analisis varians dengan nilai F ini 0,5 karena bentuk kurva, karena F hitungnya 1,817 lebih besar dari F tabel 3,35, maka H0 ditolak. Oke, kita bisa lihat F tabelnya di sini. Kita bisa klik ini. Kita cari ya F tabelnya. Ke compute variable. Kita akan mencari F tabel ya.
kita di sini F tabel ya, F tabel. Terus kita akan mengklik, kita cari dulu inverse DF. Terus kita cari IDFF, ini IDFF, kita klik 2 kali. Itu 2. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. IDFF kan sig-nya tadi kan 0,95. Terus F ini kita lihat di sini. DF1-nya itu 2 ya. Ini kan 2 ya. Ini 2 DF1-nya, DF2-nya 27. Kita bisa ngisi di sini. DF1-nya itu adalah 2 dan ini adalah sejumlah nilai dikurangi dengan jumlah kelompok. Jumlah nilai kan 30 nih. Jumlah kelompoknya 3, jadi 27 nih. Oke. Selesai, kita klik oke. Kita bisa lihat kita kembali ke sini ya. Kita bisa lihat ini ini F tabelnya sudah muncul. Jadi oke, kan selesai nih. F tabelnya kan sudah terbukti tuh 3,5. Jadi karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga rata-rata ketiga nilai kelompok siswa tidak identik. Boleh kita lihat syaratnya. Di sini jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak maupun sebaliknya. Berarti benar ya. H0-nya ditolak sehingga rata-rata ketiga nilai kelompok siswa tidak identik. Dengan probabilitas karena sig-nya 0,182 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima sehingga rata-rata ketiga nilai kelompok siswa identik. Kita lihat syaratnya di sini. Jika probabilitas itu lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima dan sebaliknya. Jadi ini kan lebih besar nih. Jadi lebih besar dari 0,5, maka H0-nya diterima. Baiklah, yang selanjutnya itu ini ada tambahan uji 1-1 atau post hoc. Hipotesis misal antara metode A dan metode B. H0 jika rata-rata antara metode A dan metode B adalah identik. H1 jika rata-rata antara metode A dengan metode B tidak identik. Syarat pengambilannya, jika probabilitas itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan sebaliknya. Baiklah, bisa kita lihat di sini. Karena sig-nya 0,185 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya rata-rata metode A dengan metode B identik. Ini kan itu sig-nya kan lebih besar nih, tapi saya ambil 0,185 tuh lebih besar. Ini kan semuanya sig-nya kan lebih besar itu ya dari 0,5, jadi dia diterima. Begitupun seterusnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga Bapak mengerti apa yang telah saya sampaikan. Dan juga terima kasih ya kepada Bapak yang telah mengajarkan kami dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan kepada kami itu bermanfaat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya.